Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah sehat bersama kalian? Ya, begitulah harapan dari Bapak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita simak pembelajaran berikut. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran ya. Unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Oke. Nah, kita perhatikan ya. Perhatikan, ada pun yang warna merah ini maksudnya bukan kotak. Di sini gambarnya adalah gambar juring. Artinya juring itu seperti ini ya. Potongan kalau kamu mungkin yang dikenal adalah Pizza Hut. Tapi ini kotak tulisannya hanya menandai warna ya, bukan berarti Pak ini kok gambarnya nggak kayak pizza ya. Memang ini yang daerah sini ya, yang daerah ini namanya juring. Nah, terus yang warna kuning di sini ya, ini namanya tembiring ya. Kemudian ada yang di situ kita lihat ada OA. Nah, ada OA dan OB. Itu kalau itu dikenal dengan jari-jari. Ya, kalau di sepeda kan ada jari-jari ya. Kemudian ada juga AB. AB itu namanya tadi udah disebut di pelajaran terdahulu adalah diameter ya. Kemudian ada ada AC. Nah, ada AC. AC itu di tali busur. AC, tali busur itu yang di dalam. Nah, kemudian AC ya. Ada OD. Kalau OD itu disebutnya apotena ya. Ini sering keluar kalau kalian, saya harapkan harus menggambar. Kalau tidak bisa rapi kalian harus ngeprint kalau punya printernya, karena ini sering keluar dalam event meet atau was ya. Next kita lanjut. Buatlah bangun dengan busur dan warnai ya, perintahnya ya. Kalian harus membuat, nanti suatu saat Bapak akan tagih ya, tagih lihat kalian sudah membuat atau belum ya. Next kita lanjut. Ini ada bagaimana hubungan antara titik pusat jari-jari dan busur pada lingkaran ya. Hubungannya apa ya? Jadi terus mau dua, bagaimana hubungan antara jari-jari dan diameter juring dan bujur lingkaran. Oke, itu kalian, yaitu adalah unsur lingkaran ya. Dua jari-jari ya bertemu di titik pusat dalam lingkaran ya. Itu yang nomor satu ya. Kemudian nomor dua ya. Nomor duanya ya, titik pusat di tengah ya. Titik pusat di tengah ya. Jari-jari titik pusat dan titik lengkung lingkaran ya. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran ya. Saya ulang ya. Bagaimana hubungan antar titik pusat jari-jari dan busur pada lingkaran? Jawabannya adalah dua jari-jari yang bertemu di titik pusat dalam lingkaran ya. Kemudian nomor 2, bagaimana hubungan antara jari-jari dan diameter juring, awas salah nyebut jurik ya, juring dan busur pada lingkaran ya. Titik pusat di tengah-tengah ya. Jari-jari titik pusat dan titik lengkung lingkaran. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran ya. Oke. Yang nomor 3, bagaimana? Bagaimana hubungan antara busur dan tali busur dan tembiring dan lingkaran ya? Tali busur garis lurus dalam lingkaran yang membagi dua titik. Tembiring dari dalam lingkaran yang dibatasi busur. Next kita lanjut. Ya. Lanjut, ada tertera di sini. Masih semangat anak-anak? Ayo jangan loyo ya. Semangat, ayo masih fresh ya.
masih pagi ya. Roda mengubah wajah dunia. Ya. Roda, maksudnya roda di sini anak-anak. Ini ada kaitannya nanti siapa tokoh yang menemukan roda ya, sejarahnya seperti apa. Di sini sudah tertera, nanti kalian tagnya harus seksama. Adalah roda itu adalah tokohnya adalah Charles Gautier ya. Itu adalah sekarang juga udah dipakai nama ban ya, salah satu perusahaan ya. Namanya penemu adalah Charles Gautier ya. Oke, kita lanjut. Masalah membaca kalian bisa nanti seksama diulangi ya. Tentunya. Next kita lanjut ringkasannya. Roda mengubah wajah dunia, masih tadi ya. Baiklah. Pada mulanya ya sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, perkembangan yang namanya roda itu masih bentuk balok. Belum berbentuk bulat ya, masih ada bantalan, bentuknya kotak ya. Bagaimana kecepatan cara bergeraknya ya. Sesuai dengan perkembangan zaman ya, berubah. Di sebelahnya ya. Ini zaman ini adalah bangsa-bangsa Sumeria ya, setelah mengembangkan ini ya untuk pemintalan kain ya. Jadi sudah berkembang, mulai bentuknya bulat. Ini adalah, maka ada inspirasi untuk membuat roda. Tadinya masih yang sebelah kiri seperti ini ya, sebelah kanan sudah mulai membentuk bulat. Kemudian di abad atau tahun 1500 sebelum Masehi, sudah ada seperti ini ya. Kayu tapi sudah ada dilengkapi dengan as. Ini ada asnya, nggak kelihatan ya. Disertai asnya, roda kayu. Tapi belum berupa karet ya. Kita saksikan berikutnya. Next, lanjut. Ilmuwan yang mengembangkan roda tadi awalnya masih mulai dari bongkahan, bantalan, ya, pemintal benang, kain. Oleh Charles Gautier ya pada tahun 1839 maka berhasil menciptakan ya ban yang terbuat dari karet yang lebih kuat ya. Kuat dari apa? Gesekan dalam jalan. Namun Pak Gautier ini atau ilmuwan Gautier ini belum membuat dalamnya itu diisi angin. Jadi masih bentuk karet yang utuh. Maka dalam perjalanan masih ada perlu diperbaiki. Jadi tidak ada mompa, nggak ada karet utuh, maka masih berat dalam memutarkan roda. Maka kita saksikan ya. Pada tahun pada tahun 1845 ya, Thomson dan John Boyd Dunlop ya kemudian berhasil menciptakan penyempurnaan tadi dari Gautier menjadi ban yang berisi udara atau angin. Maka ini akan lebih ringan dalam meluncur di perjalanan. Begitu anak-anak ya. Jadi cukup singkat tapi ini lebih menyita kita. Next, kita lanjut. Inilah profil lebih detailnya Charles Gautier ya dan Thomson nanti ya. Ini ada John Boyd Dunlop ya yang menyempurnakan, ada isi udara. Nanti kamu bisa membaca lebih detail karena nanti ada tagihan yang harus peta pemikiran dan lainnya, harus ada pertanyaan. Next, kita lanjut. Sekarang ada judul baru ya di layar kalian. Hak dan tanggung jawab. Kalau tadi pendahuluan di materi Bapak, hak dan kewajiban. Sekarang tanggung jawab. Ini ada narasi ya, narasi atau wacana. Ani adalah putra Bapak Yakub. Nanti kita baca ya. Pak Yakub yang menyekolahkan
Ani sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya, ya cukup terkenal ya. Semuanya kebutuhan Ani dipenuhi, seperti buku dan lain-lain ya, seragam dan sebagainya. Ani pun sekolah sangat bersyukur karena perhatian ayahnya dan ibunya, dan orang tua mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga sangat rajin dalam sekolah dan belajar ya, mengerjakan tugas sekolah ya. Ani kemudian naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Jadi Ani dan Bapak keluarga Pak Yakob ya tadi ya. Kalian nanti bisa membaca lagi. Antara ini kaitannya dengan hak dan tanggung jawab. Tadi kalau hak itu adalah contohnya buat kalian itu ya. Kasih sayang dari orang tua, perhatian ya. Tugas kalian, tanggung jawabnya apa? Ya termasuk belajar ya, membantu sekuatnya ya. Seperti itu, kalian sudah ada perhatian, kasih sayang orang tua dan sebagainya. Next, kita lanjut. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalian harus menjawab ya. Sebutkan hak Ani ya dalam cerita. Saya yakin kalian nanti bisa mampu mengisi semua ada pertanyaan di sini ya. Kita lanjut. Petanya seperti ini ya, nanti isi oleh kalian ya. Hak Ani apa ya, kewajiban Ani apa, tadi sudah Bapak singgung, manfaat ya, terus kemudian dapat ya, jika tanggung jawabnya pada kewajibannya ya. Kalian isi ya. Next, kita lanjut. Tulis hak dan tanggung jawab ya. Pak, kok selalu ada begitu ya Pak? Ini sebagai tanda pengingat anak-anak ya, kalian supaya kewajiban kalian terhadap orang tua seperti apa ya, termasuk membantu dalam hal yang kalian mampu. Next, kita lanjut. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih. Semoga kalian bersama orang tua cerdas, sehat, dan kuat, dan meningkatkan iman dan takwa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.